Beberapa set berkas lamaran disusun rapi menggunakan amplop coklat yang dibawa oleh Narwin. Dengan menggunakan pakaian putih hitam, Narwin pun menelusuri jalan ibu kota. Debu dan asap knalpot bis kota yang hitam pekat. Belum lagi terik matahari di siang hari itu makin dirasakan oleh si Narwin begitu kerasnya hidup kota Jakarta. Dari gedung ke gedung, dari kantor ke kantor, Narwin mencoba mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikannya yang hanya lulusan SMA. Narwin adalah putra daerah yang lahir di Jakarta. Ibu bapaknya pun berasal dari tanah Jakarta. Ada rasa ketidakadilan dalam diri si Narwin. Tidak ada kebijakan pemerintah daerah ibu kota yang memberikan kuota lapangan kerja bagi penduduk asli Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam niat dan pekerjaan kita sehari-hari. Juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kali ini kembali saya akan mengisahkan cerita kiriman dari subscriber Bala Misteri. Kebanggaan dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah misteri di sekitar kita. Semoga terhibur dan kita dapat ambil pelajaran dari setiap isi cerita ini. Jangan lupa siapkan kopi dan ambil posisi senyaman mungkin. Kita simak kisahnya. Dalam lamunan si Narwin dan mencoba untuk beristirahat sejenak di kursi halte di antara gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kemana lagi? Aku harus mencari pekerjaan. Lewat pos, email, belum juga ada panggilan. Aku datangi perusahaan-perusahaan pun jawabannya selalu belum ada lowongan pekerjaan. Bisik Narwin dalam hati. Tiba-tiba matahari yang begitu terik dan panas seketika berubah mendung dan gelap. Gumparan awan seperti bulu kambing domba begitu menakutkan terlihat di langit. Cuaca yang begitu ekstrim. Tiba-tiba hujan lebat dan angin bertiup kencang. Semua ini mengakhiri langkah dan perjalanan Narwin untuk melanjutkan ke perusahaan-perusahaan di deretan gedung-gedung bertingkat. Narwin kembali ke rumah. Hari itu dia pun pulang tanpa hasil dan harapan. Setiap malam Narwin bangun di sepertiga malam mengeluh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diberikan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Sebagai anak pertama, Narwin memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tuanya membiayai kedua adiknya yang masih bersekolah. Keesokan harinya, di saat Narwin sedang memperbaiki sepeda adiknya yang rusak, pagi itu datang teman SMA-nya, sebut saja Marwan, nama samaran. Assalamualaikum bro. Wah. Pagi-pagi gini sibuk banget kawanku ini. Salam Narwin di depan teras rumah. Salam Marwan di depan teras rumah Narwin. Waalaikumsalam. Kamu Wan, tumben. Iya nih, sepeda adikku si Udin rusak Wan. Jawab Narwin. Oh, iya. Gimana hasil kemarin kamu melamar Win? Tanya Marwan. Allah belum kasih rezeki Wan. Iya. Duduk Wan. Mau minum apa? Sampai lupa aku mau buatin minum. Jawab Narwin. Alah, apa aja lah Wan. Kopi atau teh? Tanya kembali Narwin. Sudah, tidak usah repot-repot Win. Aku cuma sebentar doang kok kesini. Ya udah sebentar ya, aku buatkan kopi. Lanjut Narwin. Narwin pun ke belakang menuju dapur. Dan sebentar Narwin pun kembali dan membawa 2 cangkir kopi. Silakan Win. Cuma maaf, tidak ada kuehnya. Ibuku sedang kurang sehat. Lanjut Narwin. Ya santai aja bro. Ini juga udah lebih dari cukup. Bisa ngopi pagi-pagi sama kamu. Jawab Marwan. Gimana Wan? Ada kabar apa nih? Tanya Narwin. Gini Win. Besok kamu ikut aku melamar di outlet restoran yang sedang berkembang. Dan sudah beberapa cabang dibuka. Dan aku kebetulan ada orang dalam yang merekomendasikan. Jelas Marwan. Alhamdulillah, boleh Wan. Untuk posisi apa ya? Tanya penasaran Narwin. Informasinya sih untuk posisi waiter, kamu mau? Jelas Marwan. Wah, boleh. Gak apa-apa Wan. Buat cari pengalaman saja.
Jam berapa kita bisa berangkat? Tanya Narwin. Gimana kalau kita jam 7 sudah jalan? Aku tunggu di halte depan ya. Dan jangan lupa bawa lengkap lamaran dan persyaratannya. Jelas Marwan. Siap Win. Berkas lamaran kemarin masih ada 2 set. Masih lengkap sama persyaratannya. Jawab Narwin. Ya udah, mudah-mudahan jadi rezeki dan jodoh kita. Lanjut Marwan. Amin. Iya ini kopinya dianggulin aja. Ayo silakanlah diminum mumpung masih ngebul. Mempersilahkan Marwin untuk menikmati kopi kepada Marwan. Dan mereka melanjutkan obrolan pagi itu dan membahas beberapa rencana untuk besok. Singkat cerita, keesokan paginya Narwin dan Marwan sudah terlihat rapi di halte tempat mereka janjian. Dengan pakaian hitam putih mereka menggunakan angkutan umum menuju kantor restoran tersebut. Alhamdulillah, rezeki pun berpihak kepada mereka. Restoran yang rencana akan dibuka cabang ke-17 di daerah Jakarta Utara. Mereka diterima sebagai waiter. Tetapi sebelum kru outlet restoran dikirim ke cabang, mereka harus mengikuti training di cabang pertama sebagai induk untuk mengikuti kelas training selama 1 minggu. Dan 3 bulan masa percobaan di outlet untuk memantapkan pengetahuan tentang product knowledge, tata tertib, kedisiplinan, dan penyamaan persepsi terkait kebijakan perusahaan sebelum karyawan dikirim ke beberapa cabang. Rasa syukur terpancar dari sosok Narwin. Dia pun mengikuti proses tahapan dengan penuh semangat. Sebagai gambaran, kru yang akan dikirim ke cabang 17 restoran baru yang akan dibuka. Di antaranya 12 orang waiter dan waitress, 2 orang kasir, 3 orang bartender, 3 orang bagian rebusan, 3 orang koki, dan 2 orang cook helper. Serta 2 orang cleaner yang dibagi menjadi 3 shift. Shift pagi, shift middle, dan shift siang. Setelah selesai masa training, tiba waktunya tim untuk dikirim ke outlet cabang 17. Narwin dan Marwan dan beberapa rekan-rekan kerja lainnya tinggal di beberapa wilayah yang jauh dari outlet. Ada yang tinggal di selatan Jakarta, Bogor, Bekasi, dan lain-lain. Yang mereka rata-rata belum memiliki kendaraan roda 2, terutama waiter dan waitress. Sudah hampir 1 bulan outlet cabang 17 beroperasional. Rekan kerja yang rumahnya jauh-jauh harus menggunakan kendaraan umum berinisiatif untuk mencari kontrakan atau kos terdekat dari lokasi outlet. Saat jam istirahat shift 1. Win, tolong kamu koordinir teman-teman yang berminat untuk kos. Pinta Eka ke rekan waiternya. Boleh? Biar coba aku data teman-teman yang middle dan shift siang ini. Jawab Darwin. Sekalian Darwin, kamu cariin kos terdekat dari sini. Lanjut Iskandar. Sama kamu ya Is, kamu kan paling senior di antara kami. Jawab Narwin. Boleh. Harus segera nih. Karena lusa kita udah terima gaji. Sekalian kan kita bisa buat bayar kos. Kalau ditunda-tunda kelamaan, khawatir teman-teman keburu uangnya habis. Jelas Iskandar. Boleh juga. Iya sama kamu ya Wan. Kita bertiga mencari kosan terdekat besok. Tanya Narwin. Oke deh, aku sih ikut saja. Gimana kalau besok lepas jam kerja shift pagi? Jawab Marwan. Narwin pun mendata rekan-rekan yang berminat untuk ngekos. Terkumpul hampir sebuah divisi dari divisi waiter dan beberapa divisi lainnya. Keesokan harinya, berdasarkan info dari security gedung yang lebih awal bekerja di mall tempat outlet itu berada, bahwa ada yang terdekat tetapi berada di belakang mall. Dan masih jarang rumah dan masih sepi sekali. Sebab daerah itu satu-satunya yang terdekat. Dan sebenarnya tanah lahan itu adalah tanah garapan pemerintah yang dibangun oleh orang per orang yang belum jelas perizinannya. Narwin dan Marwan juga Iskandar pun segera untuk survei ke lokasi. Betul saja, lokasi yang dibatasi tembok yang tinggi yang dibolongi oleh entah siapa. Yang jelas jalur itu adalah jalur akses terdekat menuju mall. Terlihat dari satu rumah ke rumah lainnya berjarak sangat berjauhan. Hanya terdapat beberapa rumah saja. Jalan pun masih tanah merah belum diaspal. Dan masih terbanyak rawa-rawa. Tetapi memang disitulah satu-satunya lokasi kos terdekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut informasi, di lokasi bangunan itu baru saja berdiri dan memang diperuntukkan untuk kamar-kamar kos. Ukuran kamar kos cukup untuk 2-3 orang dengan biaya sewa terbilang cukup murah untuk ukuran di Jakarta. Per kepala hanya 100.000 per orang.
atau per kepala. Setelah Narwin, Marwan, dan Iskandar melihat-lihat kondisi rumah tersebut yang ditemani oleh pemilik, mereka pun menyimpulkan rumah itu cocok untuk satu outlet tinggal di satu rumah kos. Dan dari pendataan rekan-rekan satu outlet yang berminat pun sepakat untuk tinggal di rumah kos itu. Di hari pertama selepas jam kerja shift 1, yang sudah mempersiapkan pakaian dari rumah masing-masing setelah bekerja, mereka bersama-sama menuju rumah kos. Tetapi sore itu gemericik hujan dari pagi sampai sore belum pun reda. Gimana, Win? Hujan belum juga reda-reda. Atau kita jalan saja? Tanya Iskandar. Aku sih tidak masalah. Tetapi gimana tuh yang wanita-wanita? Jawab Narwin. Gimana kamu, Kak, dan teman-teman wanita kamu? Ada masalah nggak kalau kita terabas saja hujan-hujan begini? Tanya Iskandar. Aku sih siap aja, kita terabas aja. Hujan cuma gemericik doang kok. Jelas, Kak. Oke. Terus hari ini yang mulai kos, yang wanita berapa orang, Kak? Tanya Marwan. Untuk hari ini baru aku, Fitri, dan si Santi. Lainnya katanya menyusul dan baru siap besok. Jelas, Eka. Ya udah. Keburu sore juga yuk. Segera kita menuju rumah kos. Belum kita beres-beres kamar. Kalau menunggu hujan seperti ini mungkin malam baru reda. Jelas, Narwin. Oke, kita terabas saja hujan ini. Lanjut Iskandar, dan mereka pun rombongan yang dikoordinir oleh Narwin, kru waiter, dan juga ada anak beberapa dari divisi lain. Masing-masing kamar diisi 2-3 orang. Sore itu terisi satu kamar untuk 3 orang wanita dan 3 kamar laki-laki masing-masing untuk 3 orang, termasuk Narwin, Marwan, dan Iskandar. Dalam perjalanan menuju rumah kos. Iskandar, ini hari Kamis ya? Tanya Narwin. Iya, Win, kenapa? Jangan kencang-kencang. Nanti cewek-cewek di belakang dengar dan mereka balik badan. Gak jadi malam ini untuk mulai mereka kos. Jelas, Narwin. Oh iya ya, malam Jumat ya? Udah, lanjutkanlah. Tegas Iskandar. Dibilang jangan keras-keras. Jelas kembali Narwin. Ya udah malam Jumat, hujan gemericik, rumah kos jauh dari mana-mana. Sambung Marwan. Untung aku bawa mie rebus nih, sama kompor portable dan panci. Jelas Narwin. Wah, boleh Win. Aku pinjam kompor dan pancinya. Kalau aku hanya bawa mie doang nih, jawab Iskandar. Sesampai di rumah kos, lampu seadanya yang mungkin hanya 5 watt di bagian depan rumah kos. Mereka pun mulai mengisi dan merapikan kamar masing-masing. Setelah selesai mereka membersihkan dan merapikan kamar, waktu sholat maghrib pun tiba dan mereka melanjutkan makan malam. Narwin, Marwan, dan Iskandar saat asik berbincang selesai makan malam di kamar, dan mereka yang enggan dan magar untuk keluar karena kondisi hujan. Sejenak tiba-tiba terdengar suara raungan seekor macan dan teriak teman-teman lain. Ternyata raungan itu adalah suara salah satu dari penghuni kos yang sedang kesurupan. Sadar, dengar gak? Suara siapa tuh? Sepertinya ada yang kesurupan, tanya Narwin. Iskandar pun bangkit dari duduknya dan mengintip dari sisi jendela kamar. Iya, anak dapur, Win. Sepertinya ada yang kesurupan, jawab Iskandar. Tidak lama, Eka pun ke kamar Narwin. Win. Itu si Abang Ujang kesurupan. Sepertinya dia kerasukan macan dan ngamuk-ngamuk. Tolong, Win. Cepat dibantuin. Eka yang begitu panik. Ya kan, aku bilang apa? Firasatmu tadi sudah tidak enak. Seperti akan terjadi sesuatu. Jelas, Narwin. Si Narwin malah ngobrol cepat. Itu takutnya yang lain ikut-ikutan kesurupan. Kamu kan koordinator di kos ini. Cepat, panggil ustadz terdekat kek. Tegas Eka. Iya, ini aku akan keluar. Ayo Bang, kita bantu. Ajak Narwin kedua teman sekamarnya. Di kamar rekan divisi dapur, Bang Ujang adalah kru rebusan di outlet mereka. Saat itu dengan posisi mirip sekali macan yang meraung-meraung, sesekali keluar bahasa Sunda dan seolah ingin menerkam di antara kita. Dan rekannya si Budi menutup pintu. Mereka hanya menyaksikan aksi si Bang Ujang dari jendela. Win, cepat sana carikan ustadz yang biasa menangani orang kesurupan. Jelas Eka.
Iya nih, si Narwin malah diam saja. Sambung Fitri. Terlihat Bang Ujang semakin puas, mencakar-cakar lantai layaknya seekor macan. Mata merah, terdengar suara berat, meraung-raung dan melompat bagaikan seekor macan. Dan sosok macan itu seolah ingin keluar dari kamar itu dan ingin menerkam salah satu di antara kami. Marwin terdiam, tetapi seolah dia sedang berinteraksi entah dengan siapa. Tidak usah panggil Ustaz. Bud, kamu punya masalah apa dengan Bang Ujang? Tanya tegas Marwin. Tidak punya masalah apa-apa, Win. Cuma tadi kita bercanda-canda dan dia memang agak kesal. Agak kesal ke aku dan agak kesal ke si Usu. Sepertinya dia tersinggung gitulah, jelas Budi. Nah itu masalahnya. Selain Bang Ujang kondisinya capek, dia agak sensitif dengan orang lain. Jelas Narwin. Tercengang teman-teman yang mendengar penjelasan Narwin. Seolah Narwin memiliki kemampuan lebih untuk bisa mengatasi kondisi malam itu. Narwin pun membuka pintu kamar itu. Dan aneh, sosok macan itu seolah ketakutan melihat Narwin. Dan mundur ke sisi pojok kamar. Sesekali makhluk itu yang menyerupai macan mencoba untuk menerkam Narwin. Tapi seolah ada dinding penghalang. Dan kembali sosok macan itu mundur ke belakang. Si Ujang ketakutan sama si Narwin, jelas Eka. Itu siluman macan yang takut melihat si Narwin, bukan Ujangnya. Jelas Iskandar. Ya, maksud aku begitu, jawab Eka. Mereka melihat pemandangan dari sisi jendela kamar Bang Ujang yang sedang kerasukan. Narwin sesekali menghentakkan kakinya di lantai dan terpental siluman macan itu. Sambil meraung-raung dengan bahasa Sunda, sosok itu menjelaskan bahwa dia adalah leluhur Bang Ujang yang selalu menjaga Bang Ujang. Dan jangan sampai ada orang yang berusaha menyakitinya. Benar apa yang disampaikan si Narwin barusan. Bang Ujang memiliki sensitivitas terhadap orang lain atau mudah tersinggung. Narwin pun keluar dan menutup pintu. Gimana Win? Apa yang harus kita lakukan? Kasihan Bang Ujang. Fisiknya lelah, terlalu lama kesurupan begitu. Tanya Marwan. Sebentar. Eka, kamu punya air putih di botol gak? Jangan yang bekas, tapi yang belum dibuka atau belum diminum. Tanya Narwin. Aku ada Win, sebentar aku ambilkan. Sambung cepat si Fitri. Oke. Tolong bawa ke sini. Segera ya Fit. Lanjut Narwin. Tidak lama Fitri pun membawa sebotol air putih. Seketika itu Narwin membuka dan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa dan selanjutnya lalu Narwin membacakan surah-surah pendek dan ditutup dengan doa sapu jagat. Kemudian Narwin masuk kembali ke kamar itu. Diletakkan botol air putih itu di depan persis Bang Ujang yang masih berposisi seperti macan. Lalu diminum air putih itu dengan gigitan mulutnya tanpa dibantu oleh kedua tangan si Bang Ujang. Seiring dengan habisnya air botol itu, perlahan Bang Ujang pun lemas dan tergeletak. Narwin pun mendekati Bang Ujang. Dan beberapa gerakan seolah Narwin membuang energi negatif dari tubuh Bang Ujang. Dan anehnya lagi, ketika Bang Ujang sadarkan diri, hujan malam itu tiba-tiba reda dan mereka lihat di langit kilauan bintang-bintang. Rendah, Yaman, hampir saja terjadi kesurupan massal di kos ini. Jelas, Narwin. Alhamdulillah. Terima kasih loh, Win. Diam-diam kamu punya kebiasaan juga ya, Win? Tanya ya, Kak. Kebiasaan apa? Kamu juga bisa kok. Asal sering-sering wirid dan mendekati diri kepada Allah. Oh iya, ada garam tidak? Biar aku taburkan di sisi depan rumah kos ini. Kebetulan tadi siang Fitri dan teman-teman wanita di outlet ketika jam istirahat sempat membuat rujak. Dan masih ada sisa garam di tasnya. Dan akhirnya ditaburkan oleh Narwin garam itu di sekeliling rumah kos itu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dan akhirnya mereka pun beristirahat dengan tenang malam itu. Sampai malam berikutnya teman-teman lainnya menyusul mengisi kamar kos. Demikian kisah misteri ini. Semoga dapat menghibur. Pelajaran dari kisah ini yang dikirim oleh subscriber Bala Misteri. Wah, bagus banget nih ceritanya. Terima kasih nih yang kawan yang mengirimkan cerita ini yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih, bagus banget. Bagus. Kisah yang sangat menarik. Ada pesan
yang tersirat dalam kisah ini. Di mana perjuangan si Narwin yang pantang menyerah untuk mencari pekerjaan, dia selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap upaya dan usahanya. Luar biasa. Terima kasih. Jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.